kita mencoba melatih energi sel. Latihannya dengan teknik pernafasan, olah pernafasan. Nah, biasanya pada saat kita berlatih di kondisi yang ekstrim, itu kan tubuh secara ego dia akan maksimal mempertahankan dirinya. Nah, proses mempertahankan diri ini juga menggunakan energi secara alamiah begitu. Makanya udah mah si tubuh itu mencoba mempertahankan diri dengan meningkatkan energi, kita juga melakukan olah pernafasan sehingga harapannya hasil dari olah nafas itu ditambah dengan mode alamiah tubuh itu jadi menghasilkan energi yang lebih. Sampurasun. Sampai Hari ini Jumat tanggal 18 Agustus 2023, tim RA sesuai yang sudah dijadwalkan kita mengadakan latihan penyelarasan energi di Gunung Puntang. Nah, tadi latihan pertama itu kita lakukan jam 6 pagi ya, sesi pertama. Sekitar 45 menit lah gitu di air. Terus kita istirahat dulu. Nah, jam 11 kita mulai lagi sesi kedua di tempat yang berbeda tapi masih di sungai gitu. Nah, di situ tadi proses ya menyelaraskan energi dan frekuensi dengan segala eksistensi yang ada di sekitar gitulah, begitu, merasakan energi alam dan sebagainya. Nah, setelah latihan sesi kedua ini, sekarang kita sambil istirahat akan sambil ngopi mau ngobrol santai gitu, jadi sambil ngisi waktu gitu. Nah, apa aja yang mau diobrolkan? Nah, apa tuh? Nah, Kang, gimana Kang? Kira-kira mau ngobrol apa Kang? Sampurasun. Ngobrol ya, latihan lah weh. Kenapa latihan di sini? Karena di sini spotnya air. Jadi kenapa perlu air? Kan kita tuh melatih mengolah energi sel ya. Bagi yang di luar Hikmatul Iman mungkin kalau ngomong tenaga dalam terlalu wah gitu ya. Kita mencoba melatih energi sel. Latihannya dengan teknik pernafasan, olah pernafasan. Nah, biasanya pada saat kita berlatih di kondisi yang ekstrim, itu kan tubuh secara ego dia akan maksimal mempertahankan dirinya. Nah, proses mempertahankan diri ini juga menggunakan energi secara alamiah begitu. Makanya udah mah si tubuh itu mencoba mempertahankan diri dengan meningkatkan energi, kita juga melakukan olah pernafasan sehingga harapannya hasil dari olah nafas itu ditambah dengan mode alamiah tubuh itu jadi menghasilkan energi yang lebih. Nah, di sini kebetulan kan kalau pagi dinginnya alaihim. Alaikum gambreng. Ternyata dingin sekali. Nah, itu sangat bagus tuh untuk menyiksa tubuh supaya tubuh tuh berada di kondisi yang ya lumayan kritis lah gitu. Harapannya ya memang hasil dari olah nafas itu lebih maksimal. Itu kenapa kita kesini ya. Itu pertama. Yang kedua, segala aktivitas energi itu menghasilkan energi lagi. Maksudnya gimana? Begini, ada air, dia bergerak. Pergerakan air itu kan disupport oleh energi kan. Nah, pada saat air itu menumbuk sana sini, baik antara air maupun air dengan batu, itu dia menghasilkan energi sampingan ya.
tumbukan kan menghasilkan energi, pun ada energi suara, ada energi matahari di sini, ada energi suhu dan segala macam. Nah, kalau semua itu bisa kita sadari, terus kemudian kita bisa mengenali, oh sebagian dari energi penyusun alam, dari energi tumbukan, hasil air, energi airnya sendiri, energi hasil sinar matahari dan yang lain-lain, itu nanti kita sedikit lebih belajar mengenali alam itu kayak apa. Nah, itu kan hal-hal yang kalau emang ada, kenapa nggak disadari gitu. Nah, jadi tujuannya hari ini dua. Pertama, kita mencoba melatih energi sel kita dengan membuat tubuh kita berada di situasi yang ekstrim. Itu pertama. Yang kedua, kita coba belajar mengenali penyusun-penyusun energi-energi yang ada di alam, sedikit demi sedikit gitu. Karena semua daun kering juga ada energinya. Pada saat dia melepas kalor, batang pisang yang garing itu juga kalau disadari, itu kan ada proses pembusukan. Itu juga ada yang melepas energi dia. Jadi nanti kita nggak terlalu sempit pandang tentang energi, kebayangnya apa enggak. Energi itu sangat luas gitu, sangat luas, sangat beragam. Bukan beragam sih sebenarnya, energi kata gitu kene sangat beragam kalau kita ngomongin sumbernya gitu. Sumber energi itu sangat beragam. Jadi nanti kita nggak cupu kalau orang ngomong energi, kebayangnya cuman misalkan metafisik apa gitu ya. Enggak, energi itu sangat beragam kalau dilihat dari sumbernya dan proses terjadinya. Kalau kan katanya mau spesialisasinya ke alam ya, jadi kita harus belajar alam itu kayak apa. Nah, belajar alam yang paling baik ya nyemplung ke alamnya, itu yang paling baik. Alat belajarnya apa? Seluruh indera dan akal, itu alat belajarnya. Agar kita itu tidak teracuni kayaknya dan katanya gitu. Sudah cukuplah kita itu diracuni oleh kata kayaknya dan katanya. Jigana jeng cenah, jigana jeng cenah gitu. Udah cukup lah gitu. Mau nggak mau kita harus mempelajari secara langsung. Nanti efeknya belum tentu jadi sakti kang cantang tuh oke sih. Tapi minimal tubuh kita itu belajar untuk membaca, menangkap, mengerti gitu. Itu yang paling penting sekali. Habis itu baru ada pengetahuan. Setelah kita mau menangkap, membaca, menangkap, mengerti, amun cek bahasa mah menyadari, mengkoneksi, kemudian mewaspadai, itu baru setelah itu ada pengetahuan. Nah, ini kita belajar sekarang, menyadari, sadari semuanya. Sadari aja dulu. Oh, ternyata tumpukan air itu melepas energi ya. Kalau yang menggerakkan air siapa? Sok pada saat di dalam air kita tadi ada arus bawah kan? Ya, kerasa nggak arus bawahnya? Tahu nggak itu juga melepas energi? Coba rasakan energinya. Bagaimana dia menyentuh tubuh kita si energi itu. Nah, nanti kita akan menyadari itu. Setelah menyadari, kita mengkoneksi. Setelah mengkoneksikan, kita bisa mewaspadai, mengamati dan seterusnya. Baru timbul pengetahuan. Baru boleh berstatement. Wong sadar aja belum, koneksi aja enggak, menyelidiki aja belum, udah statement. Setelah ditanya katanya ya, udah katanya ngotot ya repot. Gitu ya. Udah mah katanya ngotot lagi gitu. Atau repot atau gitu mah gitu. Nah, itu pertama, jangan sampai kita benar-benar mengandalkan katanya dan jiganya tenon sepertinya. Itu dua kata jimat itu yang sering diucapkan orang. Katanya, sepertinya, tapi jigana kayaknya. Misalnya, bukan misalnya ya, kayaknya gitu. Itu jimat nyerang bodoh, itu mah udahlah jangan dipakai terus. Itu. Nah, selanjutnya di kalangan teman-teman lah, kalangan kita kalangan anggota RA itu sering kan ngedenger saya merasa dipanggil oleh alam
Terus alam menyuruh saya ngecas. Alam menyuruh saya mendoakan, mungkin gitu ya. Alam meminta dibantu. Planet minta dicas. Alam semesta minta dicas. Anjing hebat. Tong ya, gogo gitu mah tong dibawa-bawa. Dan seterusnya. Nah, benarkah demikian? Mungkin kupasan sederhana ini bisa menjawab ya. Itu versi kita ya. Versi Ra, kalau mau yang ada protes hubungi Pepi, Pipa J. Karena semua ilmu ini bersumber dari Pipa J. Gini. Alam dibuat berdasarkan rumus sebab akibat. Kemudian dia betul-betul hanya bekerja dalam di sini tuh lain gawenangan duitnya. Bekerja itu artinya apa ya? Bekerja, melakukan sesuatu. Bekerja itu artinya berproses, bukan proses juga ya, apa ya? Bekerja itu maksudnya selain nangan duit, naon artinya? Berjalan lompat. Nya bekerja welanya. Pokoknya bukan bekerja yang nyari duit lah. Alam itu bekerja terikat, terbatasi oleh sifat dan unsurnya. Hanya itu tok. Nggak ada yang lain. Jadi alam itu netral. Netral dalam arti dia tidak punya keinginan tapi dia juga punya keinginan. Lah maksudnya gimana begini? Alam itu tidak punya keinginan untuk menjadi sesuatu, terjadi sesuatu, atau tidak terjadi sesuatu. Dia betul-betul bekerja sesuai dengan rumus, unsur, dan sifatnya dia, penyusun dia. Dia akan merespon segala sesuatu yang bersinggungan dengan dirinya. Dia akan merespon, semuanya direspon. Responnya ya tergantung dengan pembentuknya, pembenturnya. Misal, air dibentur atau disinggung oleh api, maka ya dia akan merespon dengan menaikkan suhu dan seterusnya. Airnya menguap dan seterusnya. Apakah karena api kepengin menguap? Api lagi air kepengin menguap? Enggak juga. Atau air dipanasin dia nggak mau mendidih? Ya enggak juga. Nggak ada kan istilahnya ada air menolak mendidih. Nya gus di kusuhu sabar aja embung gitu. Ya tidak ada. Nggak ada seperti itu. Jadi alam itu tidak ada keinginan, tidak ada juga tidak keinginan. Maksudnya gimana? Tidak ada, tidak punya keinginan. Gini, pada saat unsur air dikasih api, maka dia menguap, mendidih, dan seterusnya, memanas, menguap, mendidih. Itu juga bisa disebut keinginan. Karena apa? Karena sesuai dengan sifat unsurnya. Tapi ya bukan keinginan juga. Kalau keinginan dia nyari-nyari api sendiri. Kan gitu. Jadi disitulah maksudnya netral. Jadi alam itu bisa disebut tidak punya keinginan, bisa disebut juga dia punya kemauan. Kalau kena api ya dia akan begitu. Tapi netral maksudnya. Itulah netral. Netral itu terkumpul segalanya dengan pas. Positif, negatif, dan dia di nol. Gitunya. Nah, karena dia netral, maka tidak mungkin alam itu, Kang J, tolong aku dicas lah biar damai. Nah, alam teh bisa stres ya. Aduh, kalau sudah stres mah sudah tidak netral alam teh. Dinetralkan deui alam, lamun geus teu netral berarti geus lain alam. Nya, berarti geus jelema. Karena alam tidak punya ego. Gitu. Jadi kalau ada saya misalkan merasa, aduh ini gunung ini memanggil saya, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut ilmu yang saya dapat dari Pipa J, jadi yang terjadi adalah pada saat kita terkoneksi dengan sebuah gunung misalkan, kita terkoneksi dengan sebuah gunung, kemudian indera kita menangkap kondisi gunung tersebut, misalkan gundul mungkin, gersang, atau banyak kebon dan seterusnya gitu ya. Akhirnya doktrin kita kan mengatakan kuduna gunung teh nu bener teh nu alus teh hejo, tanamannya bagus dan segala macem. Akhirnya sekonyong-konyong otak kita, akal kita mengatakan berarti gunung ini kurang sehat, kan gitu ya.
Karena kuduna gunung nu sehat teh hejo, tangkalnya banyak dan seterusnya. Nah, karena akal kita mengatakan ini gunung kurang sehat, maka kemudian timbullah ego kita. Kudu kumaha ya sangkan sehat cek urang, padahal cek gunungnya teuing urang mah, gitu kan. Kemudian timbullah kerentek hate itu naon? Kata hati ingin membuat gunung ini menjadi sehat menurut versi saya. Makanya, oh kayaknya harus dicas biar sehat. Gitu ya. Akhirnya kita ngomong gunung itu meminta dicas, padahal gunungnya mah nggak minta apa-apa. Itu mah feedback dari apa yang kita tangkap, kemudian kita gabungkan dengan doktrin yang ada di otak kita, kebenaran-kebenaran yang ada di otak kita, kemudian kita berapa namanya tuh action tuh, beraksi sesuai dengan data-data yang kita dapat itu dan kesimpulan yang kita buat sendiri. Jadi alam mah gunung mah mau meleduk, mau gersang, mau ada pohon, mau apa ya dia mah asik aja. Kan gitu, dia mah netral-netral aja gitu. Diam we cicing heueuh rek ngabludug ge biasa we kuring mah gitu. Nah gitu. Nah, terus kenapa kok kita sering merasakan itu dari tempat-tempat yang jauh? Kalau dari tempat yang jauh yang belum terjadi koneksi, takutnya halusinasi. Karena harus ada koneksi dulu. Gitu. Karena otak kita harus menangkap sesuatu dulu dari suatu tempat itu. Tapi bener loh, saya merasakan saya disuruh ke sana sini gitu. Bisa aja otaknya bikin kayak gitu. Gitu. Otak kita menyuruh begini begitu gitu. Jadi syarat untuk terjadi seperti itu koneksi dulu. Ada koneksi, otak kita kayak kita kesinilah. Sok semua pasti di sini kalau ditanya gimana nih alamnya, enakan, masih aman kan gitu ya. Semua data begitu. Nggak ada yang wah ini harus perlu dicas nih kayaknya nih. Nggak ada kalau datang di sini mah. Karena secara kasat mata masih oke. Kan gitu. Nah, jadi anggota RAM mulai detik ini siapapun harus mengerti kalau kita merasa dipanggil oleh sebuah tempat, apalagi merasa diminta tolong oleh sebuah tempat untuk dibeginikan, begitukan, ya itu bagus, laksanakan saja. Tapi bukan berarti tempat itu betul-betul minta tolong, bukan. Tapi karena keilmuan kita, doktrin kita, pemahaman kita yang menyimpulkan bahwa tempat itu perlu ditolong. Gitu. Jadi yang punya keinginan mah jelma, manusia, da alam mah tidak punya keinginan. Alam mah istuning sesuai dengan aturan weh. Kayak kayu aja dibakar ya dia terbakar. Kayu dibakar lompat. Ya, mau dibakar lari gitu nggak ada kayu gitu. Jadi dibakar dia terbakar. Dipecah dia belah. Ya kan? Terus kemudian dipendekin dia jadi pendek. Ditanam dia tumbuh. Gitu-gitu aja alam mah. Itu karena berkait dengan pancaran dari unsur yang sangat kuat di alam semesta itu memang sifatnya seperti itu, netral gitu loh. Kalau kita berani mengakui bahwa alam itu netral, sudah jangan sekali-kali ngomong bahwa alam itu minta teriak-teriak minta ditolong. Karena itu artinya nggak netral. Gitu. Dia main netral banget. Terus ada yang kepengen sehat, sedih, alamnya katanya sedih, atau jauh ti netral atau sedih mah. Aduh di sini sedih kayaknya di gunungnya. Atuh gimana tuh ada gunung sedih mah? Ya nggak sih? Ya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, nah itu tidak ada. Ibu Pertiwi ya biasa aja, mau orangnya kayak apapun ya dia biasa aja. Gitu. Oh ya nanti habis obrolan saya coba iniin masalah Pertiwi. Terus masalah apa lagi ya? Ego apa? Udah ya. Jadi sekali lagi untuk ini khusus kelompok Ra. Kalau kita merasa dapat panggilan, terus merasa suatu tempat butuh dicas, perlu dicas, lakukan saja. Tapi pahami prosesnya biar tidak menyesatkan orang lain. Nanti kita ngomong wah gunung itu tuh sangat butuh dicas, kasihan sekali dia sedih, berduka cita, merana. Atuh kumaha, tidak begitu ya.
Nanti kita ngomong ini sih manusianya begini, jadi buminya tuh sangat merana, tersiksa gitu. Enggak juga. Gitu. Alam itu netral. Sekali lagi, kalau kita benar-benar mengakui alam itu netral, berarti kita yang punya keinginan mah. Gitu kan ya. Jadi lakukan saja sesuai dengan insting Anda gitu. Tapi ingat, datangi tempat tersebut, jangan dulu melakukan apapun. Koneksi dulu, terus kemudian teliti segalanya. Dengan disadari, koneksi terus diteliti dulu segalanya. Kenapa kok kita punya kesimpulan ini tempat butuh dicas misalkan? Teliti, kenapa, ada apa? Nanti kita ngecasnya juga sesuai dengan kebutuhan yang kita temukan. Terus, orang Ngera mulai hari ini mohon tidak lagi mengatakan tembak aja energinya, nanti alam yang ngatur-ngatur. Alam yang menyesuaikan Alam yang menyesuaikan sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Alamat boga kebutuhan. Boga kebutuhan mah saya butuh duit, butuh dahar gitu ya. Alamat sesuai sifat dan unsurnya aja. Semua kebutuhannya sudah lengkap. Misal, bisa nggak planet mati? Bisa. Kalau planet mati berarti tercukupi unsur dan kebutuhannya untuk mati kan gitu. Matilah dia. Ya kan? Ya udah gitu. Nggak perlu ku PP dicas-cas biar mati, nggak perlu. Nah, kita ngirim energi ke sana, bos, tanpa tahu yang terjadi di sana teh apa, proses apa. Energi kita dipercayakan begitu saja. Kalau menurut saya jangan. Mending menurut saya kita deteksi dulu, kita pahami dulu apa yang terjadi sesuai kemampuan. Setelah itu energi kita memang betul-betul disetting, digunakan untuk sesuai yang dibutuhkan itu. Itu lebih masuk akal daripada alam yang ngatur-ngatur. Berarti kan sama aja seperti yang nerapi orang gitu kan, dideteksi dulu apa keluarnya baru itu kan diseimbangkan. Oh, kejauhan. Kan yang utara. Betul banget. Memang dulu awal-awal nerapi saya juga begitu. Tempel lah sokuma awak nawe. Itu awal, salah enggak salah. Itu awal supaya orang itu enggak ketakutan, ada orang macam bisa gitu. Biar semua orang mau nerapi, mudah kan, tempel, tembak gitu. Tapi ya enggak gitu seterusnya. Setelah kita tahu bisa mendeteksi, bisa segala macam, ya udah. Ini prinsip ini nggak boleh dipegang sama dokter. Gering, bere obat, kumaha awakna wengke gebres-gebres. Rek obat naon kayak kumaha awak nu racun ge dipiceun cenah gitunya. Anu alusnya dicokot, atuh modar atuh. Iya kan? Kayak ini ada sempat temen, saya diajarin oleh temen. Udah makan Indomie, niatin weh sehat, kan gitu ya. Makan Indomie sehat, anti racun dan jadi ubat gitu. Saya ngerti ada rumus sugesti, tapi saya juga ngerti ada keniscayaan tubuh, ada cara kerja tubuh. Gitu, itu kan sama dengan saya minum racun, memasrahkan pada tubuh. Biar gimana tubuh aja lah, diambil manfaatnya, dibuang yang jeleknya. Kenapa ada orang keracunan itu? Kan gitu ya. Kenapa ada orang diabetes? Kenapa ada orang, oh itu mah mindsetnya weh. Saat itu orang itu coba kasih baygon. Sok mana mindsetnya sing bener. Ini obat, bere baygon saleter dah. Cing keracunan mah. Tapi apa beda tubuh manusia jeung alam mah gitu. Gitu kan orang itu. Makanya orang-orang yang begitu pada saat ngomong udah makanan mah gimana pikiran kita kan gitu. Udah suruh minum baygon saat itu. Coba asup ke rumah sakit atau ente gitu. Pertama Kang Diki benar, dia memerankan tugasnya sebagai guru. Nah masalahnya yang sebagai murid diperankan enggak tugasnya? Kan tugasnya murid itu mempelajari, nya lain ngeunaheun, ya kan? Karena mempelajari ya harus diperhatikan. Misalkan kita memang sudah dikasih settingan, misalkan tahanan maut, kari niatkeun weh. Ya bener weh niat gitu, nggak dipelajari pada saat saya sebelum niat kayak apa, pas niat kayak apa, proses kerjanya si tahanan itu kayak apa, nggak dipelajari. Ngingenaheun teh ya. Terus ilmu pengobatan kayak Kang Pepi betul, tinggal tempelkeun we gitu. Harusnya kita tempelin terus rasain kan gitu. Nah disitulah kita sebagai murid harus tahu apa tugas dan fungsi murid.
Kang Diki sebagai guru ya kayak gitu, fasilitator. Dia menyediakan segala fasilitas. Kitanya yang tidak berfungsi.